Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rindani. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadis IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Jawabannya, pendirian program studi pendidikan IPS atau Tadis IPS adalah amanat dari Rencana Strategis Winsuska Riau tahun 2014 sampai 2018, yang mana salah satu indikator yang ingin dicapai adalah berdirinya program studi pendidikan IPS atau Tadis IPS. Selain itu, urgensi berdirinya program studi pendidikan IPS atau Tadis IPS sejak diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006 yang mengacu pada standar isi pembelajaran IPS di SMP atau MTS telah mengalami banyak perubahan di mana materi pelajaran IPS yang mencakup bidang kajian sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi harus diajarkan secara terpadu. 2. Coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS sebagai praktik pendidikan IPS. Bagaimana sikap Anda melihat fenomena problematika sosial tersebut? Ada banyak isu global yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS. Di antaranya isu kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, perang ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peredaran narkotika, perbudakan, dan teroris. Isu global penting dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS karena tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dengan segala indikator yang melekat. 3. Tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya. Karena itu harus diimplementasikan melalui 2 strategis, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contohnya. Untuk transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values dan transfer of skill. Pengetahuan yang diterima peserta didik tidak hanya menjadi school of knowledge atau kumpulan pengetahuan dari sekolah red, tetapi dapat dipahami dan diresapi makna konsep-konsep keilmuan tersebut sampai ke dalam hatinya, agar menjadi milik diri yang ia sebut inner of knowledge, sehingga dengan menjadi pasangan bagi peserta didik ketika bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sebagai bentuk action of knowledge. Ia mengaku bangsa Indonesia telah menyadari arti pentingnya pendidikan yang diberikan dengan Pasal 3 pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya tercantum bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Untuk menjadi tujuan tersebut tentu dibutuhkan pendidik yang mampu menjadikan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas, akhirnya sekaligus cerdas intelektualnya. Soal nomor 3. Tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan
kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajarinya, karena itu terus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer dan pendidikan soal nomor 4. Mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai observation jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dengan memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasikan dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Karena ilmu dua sosial mengacu pada masyarakat, meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung atau masuk pada kesosialan. Pada dasarnya, antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPA dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Coba saudara uraikan. Nomor 5. Coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Jawabannya, keterampilan sosial maksudnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilainya: nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoris. Nilai edukatif yakni pembinaan untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nilai praktis yakni perilaku yang diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai teoritis yakni bukan hanya sekedar menjadikan fakta ataupun kenyataan. Terakhir, jelaskan serta uraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS dan Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi pada jurusan atau program studi tertentu. Agar uraian mengenai latar belakang lahirnya IPS lebih jelas, dalam paket ini dikemukakan pengalaman beberapa negara yang memasukkan IPS ke dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan kepada siswa-siswi. Pembahasan mengenai latar belakang lahirnya IPS akan dilihat dari dua aspek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.